Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum, marhaban, selamat datang dan selamat melanjutkan kembali metode sahla. Dan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kedua, yaitu penguasaan jar dan majrur. Yang dimaksud dengan jar adalah huruf jar. Sebagian orang menerjemahkan huruf jar adalah imbuhan. Sebagian orang lagi mengatakan huruf yang mengkasrohkan. Kemudian kata majrur adalah isim yang kemasukan huruf jar atau isim yang didahului oleh huruf jar disebut dengan majrur, atau bisa juga didefinisikan adalah majrur hukum lafaz atau kata yang diberikan tanda kasroh atau yang sehukum dengan kasroh, yaitu ya pada musanna. Kemudian mari kita coba lanjutkan pembahasan jar dan majrur ini secara lebih mendalam. Yang pertama, mari kita coba berkenalan dengan huruf-huruf jar. Di antaranya huruf jar yang sering digunakan adalah kata fi, artinya di dalam, min artinya dari, ila artinya ke atau juga bisa diterjemahkan kepada. Kemudian an artinya tentang atau dari, ala di atas, kemudian bi dengan, ka seperti, kemudian hatta artinya sampai atau hingga, kemudian li artinya milik atau untuk, dan ma'a artinya bersama. Kemudian kita coba lihat beberapa contoh penggunaan huruf jar. Yang pertama adalah fi. Huruf jar fi penggunaannya adalah fil fasli, di dalam kelas. Fi faslin artinya sama di dalam kelas. Kita lihat di sini kata al-fasli adalah berharokat kasroh karena kemasukan huruf jar fi. Ya, kemudian kata fi faslin ini kasrohnya ditanwinkan karena tidak berawalan alif lam. Jadi isim yang kemasukan huruf jar apabila isim tersebut atau kata benda tersebut tidak berawalan alif lam, maka kasrohnya ditanwinkan. Dan isim yang sudah ada alif lamnya atau berawalan alif lam itu tidak boleh ditanwinkan. Ya, jadi ini bacanya fil fasli, yang ini adalah fi faslin, artinya di dalam kelas. Tentunya kita masih ingat isim yang berawalan alif lam adalah isim ma'rifah, isim yang sudah dikenal, sudah ditentukan, dan isim yang tidak berawalan alif lam adalah isim nakirah, isim yang belum ditentukan. Maka artinya bisa menjadi fil fasli di dalam kelas yang itu, kemudian fi faslin di dalam sebuah kelas. Jadi kata faslin di sini belum ditentukan kelasnya yang mana. Kalau berawalan alif lam berarti kelasnya sudah ada dan sudah ditentukan. Begitu juga yang lainnya. Berikutnya adalah kata min. Contohnya minal baiti, kita tanwinkan yang tanpa alif dan lam, min baitin. Ila, ilal ma'hadi, ila ma'hadin, artinya ke pesantren. Anin nahwi, an nahwin, tentang ilmu nahwu. Berikutnya adalah ala. Contohnya alal kursiyi, ala kursiyin, di atas kursi. Berikutnya adalah huruf jar bi. Penggunaannya adalah bil qalami, dengan sebuah pulpen atau dengan pulpen, dan tanpa alif lam kita tanwinkan kasrahnya bi qalamin. Huruf jar yang selanjutnya adalah ka. Contohnya kal ustadi atau ka ustadin, seperti ustad. Berikutnya adalah hatta. Contohnya hatta najahi atau hatta najahin, sampai lulus. Li. Contohnya lit talibi atau lit talibin, milik mahasiswa. Kemudian ma'a. Contohnya ma'al muhsini atau ma'a muhsinin, artinya bersama orang yang baik. Berikutnya perhatikan isim sebelum kemasukan huruf jar dan sesudahnya. Kita masih ingat isim
Ketika diberikan tanda angka 1 adalah isim mufrad, itu kata benda yang tunggal. Angka 2 adalah isim yang musanna, rangkap 2. Yang ketiga adalah jamak muzakkar salim. Kemudian yang keempat jamak muannas salim. Dan yang kelima adalah jamak taksir. Contoh kata yang mufrad adalah al-muslimu. Ini adalah isim mufrad yang belum kemasukan huruf jar. Apabila isim mufrad kemasukan huruf jar, ya contohnya di sini adalah bi, maka dari aslinya dhamma berubah menjadi kasroh. Kemudian isim musanna, contohnya adalah al-muslimani. Ini adalah isim musanna yang belum kemasukan huruf jar. Apabila isim musanna ini kemasukan huruf jar, di sini contohnya bi, maka dari alif berubah menjadi ya. Ya, maka kalimatnya menjadi bil muslimaini. Artinya dengan 2 orang muslim. Kemudian yang jamak muzakkar salim adalah contohnya al-muslimuna, orang-orang muslim. Kita lihat sini aslinya dia dalam keadaan marfu', dalam keadaan tandanya adalah wawu sukun. Nah, maka ketika kemasukan huruf jar dari wawu berubah menjadi ya. Ya, kalimatnya menjadi bil muslimina. Dari aslinya al-muslimuna, ketika masuk huruf jar kepada kata al-muslimun, maka berubah menjadi bil muslimina. Nah, tanda majrurnya adalah ya. Kemudian yang keempat adalah kata al-muslimatu. Wanita-wanita muslimah adalah ini jenis jamak muannas salim. Kita lihat aslinya harokatnya dhammah. Kata muslimat ketika kemasukan huruf jar, maka dari dhammah aslinya berubah menjadi kasrah. Bil muslimati, dengan wanita-wanita muslimah. Kemudian yang kelima adalah jamak taksir. Di sini contohnya al-auladu. Harokatnya adalah aslinya dhammah. Ketika masuk huruf jar kepada kata al-aulad, maka berubah dari aslinya dhammah menjadi kasrah, bil auladi. Maka untuk tanda perubahan isim mufrad sampai dengan jamak mudzakkar salim bisa kita ringkas menjadi kasrah untuk yang mufrad, kemudian ya adalah untuk musanna, kemudian ya untuk jamak mudzakkar salim, kemudian kasrah untuk jamak muannas salim, dan kasrah untuk jamak taksir. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba memperdalam tanda i'rab, jar dan majrur. Kita mungkin bertanya-tanya apa artinya i'rab. I'rab adalah perubahan harokat sebuah kata. Ya, kemudian jar adalah huruf jar, kemudian majrur adalah isim yang kemasukan huruf jar, atau bisa juga diterjemahkan atau diartikan hukum lafaz atau kata yang ditandai dengan harokat kasroh atau yang sehukum dengan kasroh. Apa yang sehukum dengan kasroh? Yaitu ya pada isim musanna yang rangkap 2 dan ya pada jamak muzakkar salim. Ini juga tanda majrurnya iya. Jadi yang dimaksud dengan majrur adalah hukum lafaz atau kata yang ditandai dengan harokat kasroh atau yang sehukum dengan kasroh, yaitu ya pada musanna dan ya pada jamak muzakkar salim. Kemudian tanda i'rab dari mufrad sampai dengan jamak taksir kita coba perhatikan dalam tabel ini. Angka 1 adalah isim mufrad, angka 2 adalah isim musanna, angka 3 adalah jamak muzakkar salim, angka 4 adalah jamak muannas salim, angka 5 adalah jamak taksir. Kemudian untuk isim yang mufrad, tanda majrurnya adalah kasrah. Contoh kalimatnya adalah bil muslimi, dengan seorang muslim. Kita lihat ini aslinya adalah kata al-muslimu, tapi setelah kemasukan huruf jar harus dikasrohkan menjadi bil muslimi. Kemudian isim rangkap 2 atau musanna, tanda majrurnya adalah ya, dan apabila isim musanna ini kemasukan huruf jar, maka berubah dari alif menjadi ya. Ya, aslinya adalah kata al-muslimani, 2 orang muslim. Akan tapi ketika kemasukan huruf jar berubah menjadi bil muslimaini. Apa tanda majrurnya? Yaitu huruf ya. Kemudian yang ketiga adalah jamak muzakkar salim. Tanda majrurnya adalah ya. Aslinya adalah kata al-muslimuna.
Akan tapi kata al-muslimuna ketika kemasukan huruf jar berubah wawunya. Dari huruf wawu berubah menjadi ya. Maka kalimatnya menjadi bil muslimina. Tanda majrurnya adalah ya. Kemudian jamak muannas salim dari aslinya dhamma ya harus berubah menjadi kasrah ketika kemasukan huruf jar. Contohnya adalah al-muslimatu. Ketika kemasukan huruf jar menjadi bil muslimati. Dari dhamma berubah menjadi kasrah. Maka tanda majrur untuk jamak muannas salim adalah kasrah. Kemudian yang selanjutnya untuk jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Apabila kemasukan huruf jar maka tanda majrurnya kasrah. Contohnya adalah al-auladu sebelum kemasukan huruf jar. Tetapi setelah kemasukan huruf jar dari dhammah berubah menjadi kasrah. Bil auladi. Maka rumusnya menjadi kasrah. Ya, kasrah, kasrah. Artinya isim yang mufrad majrur dengan kasrah. Isim yang musanna majrur dengan ya. Isim yang jamak mudzakkar salim majrur dengan ya. Kemudian isim yang jamak muannas salim majrurnya dengan kasrah. Dan isim yang jamak taksir majrur dengan kasrah. Sehingga rumusnya bisa kita ringkas menjadi kasrah, ya, kasrah, kasrah. Kita coba menghafal urutan dari i'rab jar majrur ini. Angka 1 adalah mufrad, tanda majrurnya adalah kasrah. Contohnya adalah bil muslimi. Angka 2 adalah isim musanna, tanda majrurnya adalah ya. Contohnya adalah bil muslimaini. Angka 3 adalah jamak mudzakkar salim. Tanda majrurnya adalah ya. Contohnya adalah bil muslimina. Yang keempat adalah jamak muannas salim. Tanda majrurnya adalah kasrah. Contohnya adalah bil muslimati. Yang kelima adalah jamak taksir. Tanda majrurnya adalah kasrah. Kemudian contohnya adalah bil auladi. Sehingga tanda majrurnya kita ringkas menjadi kasrah, ya, kasrah, kasrah. Contohnya bil muslimi, bil muslimaini, bil muslimina, bil muslimati, bil auladi. Ya, sekarang coba sebutkan. Angka 1 adalah isim. Angka 2 adalah isim. Angka 3 adalah isim. Berikutnya angka 4 adalah isim. Angka 5 adalah isim. Iya, tanda majrur dari mufrad adalah musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, tanda majrurnya. Ya, jamak taksir, tanda majrurnya. Ya, contohnya adalah yang mufrad bil muslimi. Ya, contoh yang musannanya adalah yang jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Baik, sekarang saya coba acak. Musanna, iya. Contohnya bil muslimaini. Berikutnya, jamak mudzakkar salim, tanda majrurnya ya. Contohnya adalah bil muslimina. Angka 1 adalah mufrad, tanda majrurnya kasrah. Contohnya bil muslimi. Yang keempat adalah jamak muannas salim, tanda majrurnya adalah kasrah. Contohnya adalah bil muslimati. Yang kelima adalah jamak taksir, tanda majrurnya kasrah. Contohnya adalah bil auladi. Baik, kita lihat berikutnya adalah bagaimana contoh mengi'rab jar dan majrur ini. Untuk angka 1 kita masih ingat adalah mufrad, tunggal. Tanda majrurnya adalah kasrah. Contohnya adalah bil muslimi. Cara mengi'rabnya adalah bi adalah harful jar, huruf jar. Kemudian al-muslimi adalah isim yang majrur bil ba dengan huruf ba. Wa alamatu jarrihi dan tanda majrurnya adalah al-kasratu, kasrah. Tanda majrurnya adalah kasrah li'annahu mufrad karena dia isim yang mufrad, yang tunggal. Yang kedua adalah isim musanna, tanda majrurnya atau alamatul jar adalah ya. Contoh kalimatnya bil muslimaini. Cara mengi'rabnya adalah bi harful jar. Bi adalah huruf jar.
Kemudian kata al-muslimaini adalah isim yang majrur dengan huruf ba bil ba'i wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-ya, huruf ya, li'annahu musanna, karena dia isim yang rangkap dua. Berikutnya adalah yang ketiga, tanda majrurnya adalah ya, jamak muzakkar salim. Kemudian contohnya adalah bil muslimina. Cara mengerobnya bi adalah harful jar. Al-muslimina adalah isim yang majrur bil ba dengan huruf ba, dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarrihi, dan tanda majrurnya adalah ya, al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkaris salim, karena dia jamak muzakkar salim. Yang keempat adalah jamak muannas salim, tanda majrurnya adalah kasrah. Contoh kalimatnya bil muslimati. Cara mengerobnya bi adalah harful jar. Al muslimati adalah isim yang majrur bil ba'i dengan huruf ba, wa alamatu jarrihi, dan tanda majrurnya adalah al kasratu, kasrah, li'annahu jam'ul muannasis salim, karena dia jamak muannas salim. Yang berikutnya adalah yang kelima, jamak taksir, tanda majrurnya adalah kasrah. Contohnya adalah bil auladi. Cara mengerobnya adalah bi harful jar, al auladi majrurun bil ba, wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu jam'ut taksir. Sekarang kita coba membaca jar majrur yang berharokat. Ini adalah nomor 1, berarti adalah dia isim mufrad, tanda majrurnya kasrah. Angka 2 adalah isim musanna, tanda majrurnya adalah ya. Yang ketiga adalah jamak muzakkar salim, tanda majrurnya adalah ya. Yang keempat adalah jamak muannas salim, tanda majrurnya adalah kasrah. Dan yang kelima adalah jamak taksir, tanda majrurnya adalah kasrah. Kita baca contoh-contohnya. Yang mufrad, fil fasli minal masjidi minal muslimi alal muslimi lil mu'mini kal mudarrisi ma'al muhsini. Berikutnya yang tidak berawalan alif lam atau isim nakirah, kita tanwinkan kasrahnya fi faslin min masjidin min muslimin ala muslimin li mu'minin ka mudarrisin ma'a muhsinin. Isim yang kedua isim musanna, tanda majrurnya adalah ya. Kita baca fil faslaini minal masjidaini minal muslimaini alal muslimaini lil mu'minaini kal mudarrisaini ma'al muhsinaini. Yang nakirah kita baca fi faslaini min masjidaini min muslimaini ala muslimaini li mu'minaini ka mudarrisaini ma'a muhsinaini. Ya, fil fasli adalah di dalam kelas. Kalau kata fil faslaini adalah di dalam 2 kelas. Minal masjidi, dari sebuah masjid. Minal masjidaini, dari 2 masjid. Minal muslimi, dari seorang muslim. Minal muslimaini, dari 2 orang muslim. Dan begitu seterusnya perubahan maknanya. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Contoh kalimatnya adalah yang isim ma'rifah, kita baca fis salihina minal muttaqina minal muslimina alal muslimina lil mu'minina kal mudarrisina ma'al muhsinina. Yang isim nakirah kita baca contohnya fi salihina min muttaqina min muslimina ala muslimina li mu'minina ka mudarrisina ma'a muhsinina. Jamak muannas salim majrurnya dengan kasrah, kita baca lit talibati minas salihati minal muslimati alal muslimati lil mu'minati kal mudarrisati ma'al muhsinati. Untuk yang isim nakirah, ketika kemasukan huruf jar kita tanwinkan kasrahnya li talibatin
min salihatin min muslimatin ala muslimatin limu'minatin kamudarrisatin ma'a muhsinatin. Yang kelima adalah jamak taksir alal auladi lil atfali minal abai fil masajidi minar rijali birrusuli. Yang nakirah kita baca ala auladin li atfalin min rijalin birusulin ala tullabin. Kita lihat di sini isim yang mufrad majrurnya dengan kasrah. Isim yang musanna majrurnya dengan ya. Yang jamak mudzakkar salim majrurnya dengan ya. Semuanya dan seterusnya. Jamak muannas salim majrurnya dengan kasrah. Kita perhatikan semuanya. Kemudian jamak taksir majrurnya dengan kasrah. Ya, berikutnya kita baca yang tanpa harokat. Fil fasli yang mufrad minal masjidi minal muslimi alal muslimi lil mu'mini kal mudarrisi ma'al muhsini fi faslin min masjidin min muslimin ala muslimin li mu'minin ka mudarrisin ma'a muhsinin fil faslaini minal masjidaini minal muslimaini alal muslimaini lil mu'minaini kal mudarrisaini ma'al muhsinaini fi faslaini min masjidaini min muslimaini ala muslimaini li mu'minaini ka mudarrisaini ma'a muhsinaini. Jamak mudzakkar salim fis salihina minal muttaqina minal muslimina alal muslimina lil mu'minina kal mudarrisina ma'al muhsinina. Berikutnya fi salihina min muttaqina min muslimina ala muslimina li mu'minina ka mudarrisina ma'a muhsinina. Yang jamak muannas salim bit talibati minas salihati minal muslimati alal muslimati lil mu'minati kal mudarrisati ma'al muhsinati. Yang jamak muannas salim yang nakirah li talibatin min salihatin min muslimatin ala muslimatin li mu'minatin ka mudarrisatin ma'a muhsinatin. Jamak taksir alal auladi lil atfali minal abai fil masajidi minar rijali birrusuli ala auladin li atfalin min rijalin birusulin ala tullabin. Berikutnya kita coba melihat contoh-contoh jar majrur dalam Al-Quran, dan ini beberapa ayat yang diambil dari surat Al-Baqarah mulai dari ayat 30 sampai dengan 60. Contoh dari isim yang mufrad adalah majrurnya dengan kasrah. Kita baca ba'dukum li ba'din adu. Kita lihat kata yang bergaris bawah di sini adalah jar dan majrur. Li adalah huruf jar, kata ba'din adalah majrur dengan huruf lam dan tanda majrurnya adalah kasrah karena dia isim mufrad. Ya, artinya adalah bagi sebagian. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Li ba'din artinya bagi sebagian. Di sini lam adalah huruf jar, kemudian ba'din adalah isim yang mufrad, kemudian majrurnya dengan kasrah karena dia didahului oleh huruf jar. Kemudian yang berikutnya wa mata'un ila hinin. Ilahin, hinin adalah majrur dengan huruf ila, tanda majrurnya adalah kasrah karena dia mufrad. Ya, artinya adalah sampai waktu yang ditentukan. Yang berikutnya isim musanna, tanda majrurnya adalah ya. Contoh ayatnya adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, atau berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kata al-walidani aslinya
Ya, dua orang tua ketika kemasukan huruf jar maka berubah dari alif menjadi ya. Bil walidaini. Tanda ya di sini adalah sebagai tanda majrur dari isim yang musanna. Artinya kepada kedua orang tua. Yang berikutnya adalah jamak muzakkar salim. Contoh ayatnya adalah warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Kata ar-raki'in di sini adalah majrur karena kemasukan huruf jar. Dan tanda majrurnya adalah huruf iya di sini karena dia jamak mudzakkar salim. Aslinya adalah ar-raki'una. Kemudian karena kemasukan huruf jar maka berubah dari waw menjadi ya. Ma'ar raki'in. Yang keempat adalah jamak muannas salim. Contoh ayatnya adalah kadzabu bi ayatina. Ayatu adalah isim muannas jamak muannas salim ketika didahului oleh huruf jar bi di sini berubah dari fathah menjadi kasrah, jadi ayatnya adalah bi ayati. Ini adalah jamak muannas salim karena berakhiran alif dan ta. Maka ta di sini adalah berharokat kasrah karena didahului oleh huruf jar. Kemudian berikutnya adalah jamak taksir, tanda majrurnya kasrah. Contohnya adalah di sini amanu bi rusuli. Ya, rusul jamak dari kata rasul. Kemudian lam di sini harokatnya kasroh karena didahului oleh huruf jar. Maka rumusnya adalah mufrad majrurnya dengan kasroh, musanna adalah majrur dengan ya, jamak mudzakkar salim majrur dengan ya, jamak muannas salim majrur dengan ya dengan kasroh, Kemudian yang jamak taksir majrurnya dengan kasroh. Sehingga rumusnya berlaku kasroh ya, kasroh. Kemudian kita coba berlatih mengerobkan jar dan majrur berikut. Ya, kita masih ingat angka 1 adalah isim yang mufrad, angka 2 adalah isim musanna, angka 3 adalah isim yang jamak mudzakkar salim, yang keempat jamak muannas salim, yang kelima jamak taksir. Tanda majrurnya mufrad kasrah, musanna ya, jamak mudzakkar salim ya, jamak muannas salim kasrah, jamak taksir adalah kasrah. Contohnya kita baca jar dan majrur lil mu'mini. Ya, namudajul i'rab, contoh mengi'rabnya adalah li harful jar al-mu'mini majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu mufrad. Yang musanna fil masjidaini fi harful jar al-masjidaini majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu musanna. Jamak mudzakkar salim contohnya lis-shaimina. Li harful jar as-saimina majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu musanna. Lil mu'minati jamak muannas salim. Cara mengi'rabnya adalah li harful jar al-mu'minati majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu jam'ul muannas salim. Bir-rusuli, bi adalah huruf jar, ar-rusuli majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu jam'ut taksir. Ya, sekarang coba Anda berlatih mengi'rabkan li adalah al-mu'mini. Iya. Berikutnya nomor 2 fil masjidaini. Silakan di'rabkan fi al-masjidaini. Ya, berikutnya lis-shaimina. Li harful jar. Shaimina ya, yang jamak muannas salim lil mu'minati. Li al-mu'minati wa alamatu jarrihi li'annahu iya bir-rusuli. Coba di'rabkan bi ar-rusuli. Iya, mumtaz. Berikutnya coba kita i'rabkan kembali. Kal mudarrisi, ka harful jar, al-mudarrisi majrurun bil kaf wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu mufrad.
بالقلمين بحرف الجر القلمين مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى من الفائزين من حرف الجر الفائزين مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع المذكر سالم في الصالحات في حرف الجر الصالحات مجرور بفي وعلامة جره الكسرة لأنه جمع المؤنث السالم بالكتب بحرف الجر الكتب مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة لأنه جمع التكسير. Sekarang coba Anda i'rabkan kal mudarrisi. Ka al mudarrisi. Iya, bil qalamaini bi. Al qalamaini wa alamatu jarrihi li'annahu. Berikutnya minal faizina min harful jar al faizina majrurun bimin wa alamatu li'annahu. Iya, berikutnya jamak muannas salim fis salihati fi as-salihati. Iya. Berikutnya adalah bil kutubi bi al kutubi wa alamatu jarrihi li'annahu mumtaz. Baik. Berikutnya adalah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang mubtada khobar, dan untuk pembahasan jar dan majrur kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah dengan izin Allah dan dengan taufik Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang ketiga mubtada dan khobar. Ma'assalamah wa ila liqa wa syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.